Pada tanggal 4 Oktober, sehari sebelum libur nasional, seorang pria rentenir ditemukan tewas di kantornya dengan bekas luka tusukan. Belum diketahui siapa pembunuh pria tersebut, dan disinilah film dimulai. 5 Oktober, seorang wanita bernama Hyejung baru pulang bekerja. Dia diantar oleh teman kerjanya bernama Minsung. Dalam perjalanan pulang, Minsung menyadari kalau rumah di sekitaran apartemen Hyejung banyak yang dihancurkan untuk pendirian apartemen studio. Hyejung sendiri baru menyadarinya karena ia tipikal manusia yang tidak peduli pada apapun. Meskipun tinggal dengan 3 temannya dalam satu apartemen, tapi Hyejung tidak dekat dengan mereka karena memiliki kamar masing-masing. Setelah sampai di tujuan, Minsung menyatakan perasaannya pada Hyejung. Tapi Hyejung menolak karena ia tidak tertarik untuk berkencan apalagi menikah. Esok harinya, Hyejung tidak membalas pesan dari sang adik. Ia memutuskan hubungan dengan keluarganya dan ingin sukses dengan usahanya sendiri. 9 Oktober, Hyejung sibuk bekerja di pabrik konveksi. Ia tidak tertarik saat temannya bercerita tentang rencana pernikahan. Hyejung ingin hidup sendiri. Namun saat istirahat, ia dan Minsung jadi canggung satu sama lain. Pulang bekerja, Hyejung berlari ketakutan masuk apartemennya karena ia mendengar suara minta tolong tanpa wujud nyata. 도와주세요. 10 Oktober, usai bekerja, Hyejung melihat brosur jasa perlindungan bagi wanita yang pulang kerja malam. Hyejung ingin menelpon nomor itu, namun ia mengurungkan niatnya dan buru-buru pulang ke apartemen. Entah kenapa, ia merasa tidak aman seperti diikuti seseorang. Hyejung sampai di kamarnya. Setelah pintu ditutup, terlihat lampu kamarnya berkedap-kedip. Hyejung terbangun dari tidurnya. Namun ia kebingungan karena di sekitarnya sangat gelap. Yang ia dengar hanya suara teman-temannya seperti sedang memberi kesaksian. Saat Hyejung mengikuti suara itu, ia melihat kedua temannya sedang menangis memberi kesaksian pada polisi. Hyejung masih tidak paham apa yang terjadi. Bahkan temannya yang bernama Jion nampak sangat syok sampai tidak bisa berkata-kata. Detektif mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda masuk secara paksa ke kamar Hyejung. Detektif juga memanggil Hyejung dengan sebutan korban, hingga membuat sang pemilik nama makin tidak mengerti. Hyejung pun mengikuti detektif ke kamarnya. Alangkah terkejutnya Hyejung melihat alas tidurnya sudah berlumuran darah. Tiba-tiba, seorang polisi masuk dan memberitahu kepada detektif bahwa metode tersangka pembunuhan mirip dengan kasus John Gwang-sik. Gwang-sik itulah pria yang kita lihat tewas terbunuh di awal film. Polisi juga mengatakan bahwa sekarang Hyejung di rumah sakit dan belum sadar. Padahal Hyejung sendiri sedang berada di antara polisi dan detektif tersebut. Hyejung sadar ada yang tidak beres, apalagi ia tidak bisa melihat bayangannya di kaca. Akhirnya, ia pun jatuh pingsan dan waktu berputar ke masa lalu. Hyejung terbangun lagi di kamarnya dengan alas tidur tanpa noda darah. Ia pikir semua yang ia alami sebelumnya hanyalah mimpi. Namun ia tidak sadar kalau waktu kembali mundur ke tanggal 9 Oktober. Hyejung pun pergi ke swalayan untuk membeli lampu. Tapi petugas kasir seperti tidak menyadari keberadaannya, meski sudah dipanggil berulang kali. Lampu yang ia letakkan di meja kasir juga mendadak hilang. Meski Hyejung mengambil kembali lampu itu di raknya, tapi tetap saja lampu itu hilang dari genggamannya. Hyejung jadi panik, apalagi ia melihat dirinya yang lain sedang berbicara dengan seorang anak kecil di dekat apartemennya. Namun saat gadis itu minta tolong pada Hyejung, Hyejung malah berlari ketakutan. Ya, ini adalah flashback kehidupan Hyejung sebelum kejadian pembunuhan yang menimpanya. Kini, Hyejung kembali ke masa lalu untuk melihat segalanya. Bisa dikatakan bahwa Hyejung saat ini adalah roh. Hyejung mengikuti anak kecil yang minta tolong padanya. Ternyata anak yang bernama Suyang itu juga roh sepertinya. Tubuh aslinya terbaring sekarat di sebuah rumah tua. Saat Suyang ingin menyentuh tubuhnya, tiba-tiba ia lenyap begitu saja. Itu tandanya Suyang telah tiada. Sementara tubuh Hyejung masih terbaring kritis di rumah sakit. Hyejung kembali ke apartemennya. Ia membangunkan Jion untuk minta bantuan. Tapi temannya itu tidak bisa mendengar suaranya. 지연아, 잠깐만 일어나봐. 8 Oktober,
Hyejung tidak menemukan dirinya di rumah sakit karena memang saat itu insiden pembunuhan belum terjadi. Hyejung pun pergi mengitari kota. Dari seberang jalan, ia melihat Suyang nampak tergesa-gesa dan jatuh terserempet mobil. Namun, gadis kecil itu kembali bangun seolah tidak terjadi apa-apa. Ingat ya, jangan bingung. Hyejung menjalani harinya dengan waktu mundur, hingga Suyang belum meninggal hari ini. Oke, kita kembali ke cerita. Suyang rupanya pergi ke rumah tua itu. Ia mengirim pesan menanyakan kapan sang ayah akan pulang. Wajah Suyang terlihat sangat pucat. Lantas ia membaringkan tubuh lemasnya. Hyejung melihat posisi tidur Suyang sadar bahwa ini adalah posisi yang sama saat ia ditemukan meninggal. Hyejung pun melihat keluar jendela dan melihat dirinya sedang pulang bersama Minsung. Ia semakin mengerti bahwa ia mengalami waktu mundur untuk melihat ataupun merubah segalanya. 민성 씨, 안 들려요? Hyejung sangat bingung. Ia menempelkan kepalanya ke pintu kamarnya. Namun tak lama, temannya yang bernama Hyoyun keluar dari kamarnya dan menguping dari pintu kamar Hyejung. Gerak-geriknya nampak sangat mencurigakan. Ketika hendak membuka pintu kamar Hyejung, Hyoyun terkejut melihat cahaya dari dalam. Lantas, ia kembali masuk ke dalam kamarnya. Kakak Hyoyun, yaitu Jiyeon, menyuruhnya untuk berhenti berkeliaran. Namun Hyoyun nampak sangat gelisah. Hyejung penasaran apa yang terjadi pada temannya ini. Saat ingin menyentuh Hyoyun, tangan Jiyeon tiba-tiba melebur. Ternyata di rumah sakit, tubuh Jiyeon semakin kritis dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Perlahan, Hyejung membuka matanya. Namun, semuanya kembali gelap seketika. Dan akhirnya, Hyejung kembali ke tanggal 7 Oktober. Nampak Hyoyun sangat gelisah di kamarnya dan mencoret-coret almanak seperti menghitung hari. Ia kaget saat pintu kamarnya diketuk dan segera bersembunyi di balik gantungan baju. Ternyata, teman satu apartemennya yang bernama Ratna sedang mencari kakaknya Jiyeon. Hyoyun mendengar Ratna menelpon kakaknya dan memberitahu bahwa Hyoyun tidak bisa disalurkan sebagai TKW sebab ia punya hutang $70.000. Malam harinya, Hyoyun mengendap masuk ke kamar Hyejung dan mencari kartu identitasnya. Gunanya untuk membuat pinjaman baru. Hyoyun tidak sadar bahwa roh Hyejung melihat segalanya. Setelah mendapat apa yang ia inginkan, Hyoyun keluar kamar dan melihat ada cahaya dari kamarnya. Dan singkat cerita, bercak darah mengenai surat lamaran Hyoyun dan sebuah pisau berlumuran darah. Ya, malam itu adalah kejadian di mana Hyoyun membunuh Hyejung. Arwah Hyejung hanya bisa diam dan mendengar Hyoyun menyebut nama Jeon Gwang-sik. Arwah Hyejung terus mengingat nama Jeon Gwang-sik. Ia sadar kalau Hyoyun ada hubungannya dengan kematian Gwang-sik karena Gwang-sik telah meninggal beberapa hari sebelumnya. Hyejung mengikuti detektif yang menyelidiki kematian Gwang-sik. Ia menemukan HP Gwang-sik sebagai barang bukti dan melihat ada panggilan masuk dari Suyang. Sampai saat ini, Suyang belum tahu kalau ayahnya telah tiada. 6 Oktober. Terlihat kalau Suyang adalah anak yang kesepian. Setiap malam ia pergi ke sebuah rumah dan bermain dengan dirinya sendiri. Meski ayahnya tidak pernah membalas pesannya, tapi Suyang terus mengirim pesan pada sang ayah. Hyejung merasa kasihan. Ia berkata kalau Suyang pasti kesepian. Tidak disangka, ternyata Suyang mendengar suaranya yang membuat Hyejung sangat senang. Tapi saat Hyejung mencoba berkomunikasi dengannya, Suyang jadi ketakutan dan berlari meninggalkan tempat itu. Melihat Suyang ketakutan, Hyejung mengurungkan niatnya. Hyejung diam-diam ikut ke rumah Suyang dan melihat buku dongeng Suyang yang bercerita tentang kerinduan pada seorang ibu. 5 Oktober, Hyejung mencoba berkomunikasi lagi dengan Suyang. Tapi kali ini Suyang tidak ketakutan setelah melihat gambar di buku dongengnya yang digambar Hyejung. Suyang mengira kalau Hyejung adalah hantu ibunya. Tapi Hyejung membantah hal itu dan berkata jujur kalau dia sangat membutuhkan bantuan Suyang. Sebab hanya Suyanglah yang dapat mendengarnya. Singkat cerita, Hyejung mengikuti Suyang pergi menggunakan bus. Selama perjalanan, Suyang bercerita kalau ia tidak mengetahui ibunya karena sang ayah tidak pernah memberitahunya. Makanya Suyang berpikir kalau Hyejung tadi adalah hantu ibunya.
Bus kemudian berhenti di kantor polisi yang merupakan tujuan Suyang. Di tempat lain, mayat Gwang-sik ditemukan. Petugas tidak bisa menemukan petunjuk karena hari itu adalah hari libur nasional. Namun saat itu, detektif mendengar getaran ponsel dari laci kerja Gwang-sik. Ternyata yang menelpon ponsel itu adalah aparat kepolisian yang berniat memberitahukan Gwang-sik kalau anaknya sedang ada di kantor polisi mencari keberadaannya. Hye-jung segera berlari ke kantor Gwang-sik setelah mengetahui kabar penemuan mayat itu. Dari keterangan polisi, diketahui Gwang-sik telah tewas sejak 3 Oktober. Tersangka kelihatannya menunggu Gwang-sik datang lebih dulu baru membunuhnya. Seketika, Hye-jung teringat kalau Hyo-yun juga menunggu sebelum membunuhnya. Ji-yeon kala itu juga pernah mencoba meminjam uang darinya, namun Hye-jung menolak. 4 Oktober, Hyo-yun dan Ji-yeon menyewa sebuah hotel untuk melakukan penghormatan pada mendiang sang ibu. Setelah upacara selesai, Hyo-yun mengeluh bahwa ia lelah menghadapi kehidupan. Ia ingin menjadi orang kaya. Lantas kakaknya meyakinkan kalau mereka pasti bisa membayar hutang Hyo-yun. Tanpa sadar, Hyo-yun keceplosan. Ia berkata kalau tidak seharusnya ia membunuhnya. Mendengar hal itu, Ji-yeon tersentak. Ia menuntut penjelasan lebih dari adiknya ini. Hyo-yun akhirnya mengaku kalau ia telah membunuh seseorang karena orang tersebut telah keterlaluan padanya. Bisa dipastikan kalau orang itu adalah John Gwang-sik, ayah Suyang. Mendengar itu, Ji-yeon langsung memukuli sang adik. Ia sangat stres dengan kehidupan mereka yang sedari kecil selalu menyedihkan. Tanpa mereka sadari, roh Hye-jung mendengar semuanya. Hye-jung berjanji akan menyelamatkan dirinya dan orang-orang di sekitarnya. 3 Oktober, tepat di hari kejadian. Hari itu, Hyo-yun bertemu dengan Gwang-sik. Gwang-sik menuntutnya untuk segera membayar hutangnya. Bila tidak, Hyo-yun harus merelakan salah satu organ tubuhnya diambil untuk dijual. Gwang-sik tidak punya belas kasihan sedikit pun. Setelah berpisah dengan Gwang-sik, Hyo-yun sangat dilema hingga hampir saja tertabrak motor. Ia kemudian berbalik arah mengikuti Gwang-sik. Sementara itu, Hye-jung mengajak Suyang untuk menyelamatkan ayahnya. Sampai di depan kantor Gwang-sik, Hye-jun berpesan agar Suyang menunggu di luar dan mencegah ayahnya masuk. 고마워. 내 말을 들어줘서. Setelah Hye-jung naik ke kantor Gwang-sik, Hyo-yun pun tiba. Suyang tidak tahu kalau wanita yang barusan lewat adalah wanita yang akan membunuh ayahnya. Tak lama berselang, Gwang-sik pun tiba. Suyang mencegah ayahnya untuk masuk kantor dan berkata bahwa itu berbahaya. Tapi Gwang-sik tidak percaya dan mengajak Suyang masuk ke kantornya lebih dulu, sebelum mengantarkan Suyang pulang. Sampai di ruangan sang ayah, Suyang kembali memperingatkan kalau di sini berbahaya, seperti yang dikatakan roh Hye-jung. Tapi ayahnya acuh saja. Benar saja. Sesaat kemudian, Hyo-yun datang dan mendorong Suyang keluar ruangan. Setelah pintu ditutup, Suyang langsung menikam Gwang-sik. Dengan tenaga yang tersisa, Gwang-sik mencoba menahan serangan Hyo-yun meskipun punggungnya sempat tertikam lagi. Untunglah Hye-jung menahan tangan Hyo-yun. Hye-jung memohon supaya Hyo-yun tidak membunuhnya karena tidak ada yang pantas mati di sini. Perlahan-lahan, tangan Hyo-yun melemah hingga Gwang-sik segera mengambil kesempatan untuk kabur keluar. Namun di waktu yang bersamaan, roh Hye-jung lenyap seperti tertiup angin. Tidak disangka, Hye-jung terbangun dari komanya. Ia kembali menjalani kehidupan normalnya dimulai dari tanggal 3 Oktober. Hye-jung jadi berubah dan mencoba lebih peduli pada orang sekitarnya. Dan dengan begitu, cerita pun tamat. Ghost Walk adalah film Korea Selatan yang rilis tahun 2019. Film ini merupakan karya dari penulis sekaligus sutradara Yoo Eun-jung. Mungkin kamu sedikit bingung dengan alur cerita film yang berbelit-belit. Intinya, film ini menceritakan pengalaman roh yang kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan hidupnya dan orang lain. Aktris Han Hae-in dan Jeon Suni dipercayakan menjadi tokoh utama. Untuk kualitas acting, not bad lah ya. Meskipun di beberapa scene, perasaan yang ingin ditunjukkan tokoh utama tidak sampai ke penonton. Kalau kamu lagi gabut dan bingung mau ngapain, coba deh tonton film ini. Oke, dan masuk pada sesi penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Ghost Walk 6,0. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida, bye-bye!
Bye!